Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga Allah selalu senantiasa menjaga kita, memberkahi kita dan memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah, taufik dan inayah agar kita menjadi hamba yang istiqomah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun juga ketika diuji dengan musibah. Kita tetap menghamba kepada Allah, taat beribadah untuk mencapai ridhonya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya serta kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adab dan Akhlak sampai pada pembahasan qanaah. Pembahasan kita kemarin yang terakhir adalah tentang masalah qanaah. Definisinya sudah kita jelaskan bahwa yang namanya qanaah ada yang mengatakan ridha bima a'tahullah, ridha dengan pemberian Allah dan juga pembagiannya. Ada yang juga mengatakan bahwa yang namanya qanaah istighna'u bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada dan meninggalkan perasaan was-was atau tidak merasa bersedih ketika kehilangan dari hartanya. Kemudian al-qanaah juga ada yang memberikan definisi ayyaktafiyal mar'u bima yamlik. Seseorang itu mencukupkan terhadap sesuatu yang dimilikinya. Wala yatma' fi ma la yamlik, dan dia tidak terobsesi, tidak rakus terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ini qanaah. Jadi qanaah itu sudah mencukupkan dengan apa yang ia miliki dan tidak terobsesi dengan milik orang lain. Nah sekarang itu kan sedikit kadang ya apa, kalau bahasa orang tuanya itu, kalau bahasa mudanya itu alay. Gak tahu kalau orang tua nyebutnya ikut-ikutan itu loh. Nah, jadi kayak sekarang artis bawa iPhone Pro Max, Pro Max 12, 11, semuanya ikut ngeredit, nyicil. Karena apa? Juga pengen memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Berarti kurang qanaah. Kepinginan budal ngaji gitu, lihat bajunya kok sama sih gitu ya. Satunya
Samaso. Nah akhirnya pengen beli Samaso kan gitu toh Pak. Wah kayaknya kok mantep loh Pak, Samaso dan papasan pas Samaso. Kulo mboten semerap niki wae. Papasan kok ngelirik ae makane. Nggih. Nah, namanya orang itu apalagi dengan merek-merek yang branded. Sedangkan kalau kemampuannya memang belum mampu untuk beli Promax Pak, belum mampu beli iPhone, ngapain dipaksakan harus nyicil, kemudian ambil bank titilan, kemudian kredit dan lain sebagainya. Itu memberatkan, sampai harus store slip gaji, kemudian store BPKB dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tidak mencukupkan dari apa yang ia miliki, tapi masih terobsesi dan kepingin dengan kepemilikan orang lain. Makanya ini butuhnya kita bahas supaya kita itu nggak ikut-ikutan, nggak terinfluen. Saya bahasanya itu Pak, lupa saya. Ikut-ikutan itu loh Pak. Melok-melok, nggih niku leres. Sekarang itu satu ini semuanya ini itu semua. Lata iku sing tak goleket mau Pak. Masya Allah gak remeh iki. Lata Pak, kita itu lata. Satu punya ini, pengen semua punya. Tapi Pak, kalau untuk masalah dakwah, masalah jihad dan masalah kebaikan itu memang harus harus memang termotivasi. Sebagaimana tidak adalah hasada illa fisnain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara. Orang dikasih harta banyak dibelanjakan, orang punya ilmu diberikan kepada yang lainnya, orang yang berdakwah ini perlu diiri memang Pak. Jadi itu bukan kok lata, tapi itu untuk demi kebaikan. Tapi kalau masalah gaya hidup, ini yang jangan sampai ikutan. Soalnya ada Pak tetangga itu, kita kan gak sebutkan tetangga gitu aja, walaupun agak jauh kan tetangga, biar nanti pas lihat live-nya mosok aku sing dirasani kan gitu. Tetangganya beli tas branded, tas bagus gitu loh Pak, dari kulit ulo, kulit opo loh Pak. Kalau orang ini memang punya Pak dan suka pamer gitu loh. Nah, yang satunya kurang punya tapi nggak betah ketika dipameri. Ini kan penyakit. Setiap dia punya atau beli baju baru yang mereknya memang nggak dikelentek Pak, mereknya itu gatok-gatok akhirnya dia pun niru untuk beli merek yang sama. Tadi tetangga beli sepeda, dia juga beli sepeda yang mereknya sama. Sekarang apalagi ngetren NMAX misal, apalagi satunya Pixie Honda PCX. Nah PCX ikut, wah sebut merek semua tadi saya itu ya. Ikut jadi beli PCX gitu. Sedangkan dia tidak mengukur kemampuan. Akhirnya apa? Hutang di mana-mana. Pokoknya dia nggak mau disaingi tetangganya. Kinten, kiro. Wonten boten Pak teng Indonesia ngeten iki. Wis teng tangga jenengan mawon iki. Be tangga kula tok, tangga jenengan wonten nanggean. Alhamdulillah. Berarti mboten tangga kula tok. Iki terobsesi Pak. Makanya kalau seseorang itu nggak punya sifat qanaah, gampang ikut arus, gampang lata, dan akhirnya mengorbankan seluruhnya. Akhirnya rumahnya dicabel, diplang, dipolis lain. Gara-gara apa? Ya nggak bisa bayar utang, nggak bisa nyicil, dan nggak bisa yang lain-lainnya. Sehingga ada yang sampai teretean, nyari bank, titilan, gali lubang, tutup lubang. Hati-hati dengan pinjol Pak. Ini juga merek ini Pak ya. Pinjol itu sudah kemana-mana. Biar nanti orang pinjol kan lihat kajian live streaming ini atau kajian di mana. Oh Ustaz iki awas ya. Santet gue ya. Kalau pinjol ini justru ini materi sandang pangan. Loh memang kalau kita katakan itu nggak benar ya jangan ya. Karena banyak korbannya, bahkan kemarin sampai bunuh diri gara-gara terlilit utangan pinjol. Koyo
apa ya, kayak enak gitu loh. Mau shopping kemana, waduh saya nggak bawa uang, nggak ada uang, berapa harganya, 8 juta, oh ntar dulu, tetet pinjol, langsung cair, langsung gitu Pak. Oh itu seneng ya orang-orang itu. Iya cuma sekian persen, nggak banyak-banyak. Nah antum jangan seperti itu, ini bahaya ini. Maka perlunya kita mengetahui bab qanaah. Kita sudah mengetahui definisinya. Sekarang supaya kita lebih termotivasi, lebih semangat untuk memiliki gaya qanaah, bergaya hidup sebagaimana gaya hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekarang kita sampaikan, kita jelaskan tentang fadilah, keutamaan dari qanaah. Fadailul qanaah fi sunnah nabawiyah. Sekarang kita bahas sedikit demi sedikit keutamaan qanaah. Yang pertama Pak, annaha sababun li falahi sahibiha. Qanaah itu merupakan sebab keberuntungan dan kebahagiaan seorang hamba. Bahagia Pak, orang kalau memiliki sifat qanaah, hidupnya dijamin bahagia, menyenangkan, tenang, tenang pol. Orang qanaah itu dalilnya mana? Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qad aflaha man aslama. Sungguh amat sangat beruntung, bahagia dan mendapatkan kemenangan. Bahagia, beruntung, mendapatkan kemenangan. Siapa dia? Man aslama. Satu, orang yang memeluk agama Islam, dikaruniai, dianugerahi dan diberikan bimbingan taufik untuk bisa mengenal agama Islam dan memeluknya. Wah, itu luar biasa kemenangannya Pak. Yang kedua, ruziqo kifafan, diberikan rezeki yang cukup. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Qanaah terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Qanaah, nerimo ing pandum. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita jelaskan di sini panjang Pak, secara menyeluruh panjang kalau tiga-tiganya kita jelaskan. Tapi kalau yang kita bahas adalah qanaah, ya kita cukupkan yang qanaah saja. Yang jelas inilah 3 kriteria yang dikatakan sebagai orang yang beruntung, orang yang bahagia, dan orang mendapatkan kemenangan. Orang yang beruntung, aflah, itu orang yang ketika memiliki cita-cita, memiliki keinginan dan tujuan, akan terlaksana dan akan diperoleh. Ini namanya aflah. Dan dia juga akan selamat dari sesuatu yang dia takutkan. Sesuatu yang dia khawatirkan, dia takutkan, tidak akan menimpa kepada dia. Dia akan selamat. Sebaliknya, apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya, pasti dia akan raih. Itu namanya aflah atau falah. Kados jenengane adzan hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan, marilah menuju kebahagiaan. Kan setiap sing adzan nek RCTI artine beda-beda, Pak. Trans beda. Kalau RCTI marilah menuju kebahagiaan. Trans marilah menuju kemenangan. SCTV marilah menuju keberuntungan. Ngoten lho, Pak. Sampeyan ndelok mek adzan setunggal tok sih. Ngono. Santle ngene iku cetek beda terjemahane. Jadi sami-sami itu satu makna yang semuanya kalau di Arabnya yang namanya falah itu mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Dijak hayal falah biar mendapatkan kebahagiaan. Napa kebahagiaane? Surga.
Dan sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan menimpa kepada mereka adalah mara bahaya. Salah satunya mara bahaya dan selamat dari siksa neraka. Sudah komplit. Apa enggak tenang? Apa ora bahagia? Apa ora seneng kalau orang itu memiliki sifat qanaah? Qanaah iki, Pak. Qanaah. Qani ayakna, qonna ayu qanniu. Qanaah niki. Maka qad aflaha man aslama. Orang memeluk agama Islam itu sangat bahagia. Sebab selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Aman sudah berarti bahagia. Kalau kita memeluk agama Islam saat ini, bahagia, ini sesuatu yang menyenangkan. Waruziko kifafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Maksudnya bukan kok rezeki yang cukup itu cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah lagi, cukup buat nikah lagi, bukan itu. Cukup di sini maksudnya ya kafa fi amri dunyahu wa kafa amasiwahu, ya urusan dunianya ini loh ya, cukup sudah. Karena sering kita dengarkan rezeki dari Allah itu sebenarnya sudah cukup kalau untuk hidup. Tetapi rezeki Allah itu menjadi tidak cukup kalau untuk gaya. Nah, wis paham jenengan. Nek sekedar kanggo urip mawon, Pak, wis talah. Pun cukup berhubung rodok lata kepinginan. Nah, iki sing garai celeng, iki sing garai nyicil, ngredit ngoten lho. Kepinginan niku. Jen menungso niku pancen tabiate kepinginan ndelok niku. Gara-gara niki fitnah moto niki kepinginan. Ruziko kifafan, cukup diberikan rezeki, cukup sudah. Bukan cukup untuk yang macam-macam, ndak. Baru kemudian wa qannahullah, dia qanaah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah, keutamaan yang pertama. Jadi kebahagiaan akan diraih. Mas. Wah, keren, pirang mik nih. Siji loro telu papat. Masyaallah. Kayak syuting temenan, Pak nggih. Oh, asli niki nggih. Mboten remeh mriki. Fadilah yang kedua. Niki kuncine bahagia ternyata ada di qanaah. Sebab orang itu menjadi tenang, sebab orang itu menjadi bahagia, ternyata kuncinya adalah qanaah. Nrimo ing pandum, enak tenang. Nek kate sik kepinginan kaya pira ae, Pak, gaji pinten mawon, tetep rumongsane kurang. Soalnya masih terobsesi dengan yang lain. Saya kepingin kok jane nek Girewari Widok loh, Pak ya. Sini sama rumah untuk sholat tok, sepeda motor atau sepeda ongkel ning cukup. Berhubung kepingin numpak Fortuner, lah wis to. Entek bensin kayak gini kuno tok iki, Pak. Riwari nggo Fortuner. Alasane enak punya mobil itu. Nek panas gak kepanasan, nek udan gak kudanan. Nggih napa nggih? Lho nggih, Pak. Asine kepin kabeh duwe mobil, cuma gara-gara rezekine mboten tutut sakmono, ya wis sabar qanaah. Jadi sabar qanaah karena terpaksa ngoten. Saumpama Allah iki rezeki sampean sing kathah ya tuku mobil kabeh. Kepin enak ya panas gak kepanasan metek asih jazz, wah santai. Udan gak kudanan tetep isuk jamaah. Buktine udan ya gak budal kok. Kajian ya gak budal. Ngomongnya tok beli mobil itu enak, kalau pas kepanasan hujan gak kehujanan. Pungkasane udan ya gak budal. Afwan Ustaz, ngapunten Ustaz Jawa deres. Halan di mobile ngoten lho.
Jadi mobil itu sebagai wasilah kendaraan untuk berbuat taat kepada Allah. Lah kalau dingkes eman Ustaz kok rusuh kotor kok ceblok kabeh. Wis pinter alasane wong iki. Pal tujuane nggih ngoten lho. Yang nomor 2 adalah mendapatkan dunia seluruhnya. Saking hebatnya orang Qanaah itu seperti halnya mendapatkan dunia seluruhnya dan seisinya. Simpel banget. Yaitu muncul Pak istilah bahagia itu simpel. Bahagia itu sederhana. Dimulai dari yang terdekat. Apa yang membuat seseorang itu bahagia? Hatinya. Bukan pandangannya, bukan hartanya, tapi hati. Kalau hati ini sudah bisa menjadikan bahagia, sudah itulah namanya bahagia. Lihat di hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan dihasankan, disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang pada waktu pagi harinya merasa aman. Barang siapa di antara kalian atau barang siapa yang pada pagi harinya memiliki rasa aman di rumahnya, rasa aman pada diri dan keluarganya, anak dan istrinya, ini rasa aman ini Pak. Wa mu'afan fi jasadihi, dan sehat jasadnya, diberikan kesehatan badannya oleh Allah. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan yang hanya cukup satu hari itu saja. Maka faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Kayak gak masuk akal nih Pak. Gampang loh. Ceritane niku nggih sami wonten 3. Ada 3 perkara. 1, merasa aman dirinya dan keluarganya ketika bangun di pagi hari. Aman semua, terkendali. Yang kedua, dia memiliki fisik badan jasad yang sehat. Yang ketiga, yang penting hari ini sudah ada stok untuk yang dimakan. Belum besok, belum lusa, ndak, hari ini saja. Hari Sabtu malam Minggu weekendan ini. Cukup itu sudah, maka seolah-olah dunia itu dikumpulkan untuk dirinya. Iki toto apa ora iki yo? Iki kok kajane makrifat kaya iki, Pak. Lah pripun? Kok cek enake. Cuma makan sedina tok. Maka 1 hari. Lah ya sudah cukup itu katanya. Lalu dikasih kesehatan. Hari ini sehat, enggak kena Covid, enggak terpapar dan enggak kena badai kloid apa, Pak? Yang terbaru itu loh, badai apa? Itu loh wis pokoke iku, Pak. Nggih, dos aman toh, sehat loh. Dan kemudian memiliki rasa aman. Aman tidak dirampok, aman tidak dicuri, aman tidak dijajah. Lah bagaimana nanti kalau misalkan seperti yang di negeri mana kemarin, Syria dan lain sebagainya, dijajah, tidur aja nggak bisa nyenyak, tiba-tiba langsung rudal dor. Setelah Pak nggak sok tenang jenengane. Wedi kabeh turu mau dibem piye. Gak perasa tenang. Pas duwe akeh engko dirampok piye. Gak tau nang bang, jeket iki oleh duwe akeh. Apa Pak ngarani? Melang-melang. Jenengan nek martumba sepeda anyar. Gres ngoten niku. Sampai pertama kali jenenge mudhun dugi mobil. Padahal sik ngredit lho ya. Iku diadusi dengan air kembang. Sampeyan gak tahu koyoke. Nek ngomong tonggo kabeh. Nek saya menumi itu banyak. Rumah saya kan banyak, Pak. Rumah asli Prambon, rumah kontrak pernah di Perumtas, rumah di Lebong. Jadi punya tetangga banyak. Modelnya yo macem-macem. Jadi seperti itu biasa, Pak, dimandiin kembang itu biasa. Supaya ben selumun selamat ngoten lho. Iku bangga kata ngoten niku, sepeda niku.
Padahal yo asline sik ngoten niku. Aman, sehat. Terus ya napa malih? Ya ngaten niku mawon pun. Wis cukup lho diberikan keamanan niku. Dadi mobil sing sepeda sing asale diadosi kembang cekak dicolong. Kuwatir kok ya apa beda gres iki yo. Wedi-wedi ngono lho, Pak. Akhire Kak dileki Pak, gak dituru, apa gak iso turu, dileki sepedae. Ben aman ngono. Saking wedine. Karena punya rasa khawatir. Maka orang kalau sudah punya rasa khawatir, dicabut dari Allah, dari orang itu sifat amannya atau rasa amannya, sudah Pak, ini musibah. Walaupun dia punya harta banyak, walaupun dia punya rumah, punya mobil, punya semua, gak enak rasanya kalau tidak dijamin keamanannya. Walaupun isok mangan kari mele, kari dodeng, ono Gojek, GoFood, tinggal pesen. Tetapi kalau dia tidak memiliki rasa aman, dia tidak bisa menikmati. Ini besar sekali. Rasa aman itu nikmat Allah yang paling besar, didahulukan sebelum nikmat yang lainnya. Karena seperti rezeki, uang, kalau orang itu tetap nggak merasa aman, ya nggak bisa hidupnya tenang. Nah, tenang iki ya, aman, terkendali, sehat, ono sing dipangan dino iki. Persis koyok nopo Pak? Tawakal ini koyok manuk tawakalnya tinggi. Makanya wis gak mikir sesuk, gak mikir lusa. Yang penting sekarang ada, sudah cukup baginya. Wah, nah iki lah manuk Ustaz. Kene seje Ustaz. Duduk manuk, bukan burung kita. Tapi minimal jenengan iku dikengken mengambil ibro pelajaran dari seekor burung. Nyuntuh burung maksudnya. Burung iku mestalah mantep pol Pak. Siji tawakale tinggi. Loro napa loro? Atine iku enteng. Manuk burung niku atine enteng ringan Pak. Jadi tidak pernah dia memasukkan urusan dunia yang berat-berat ke dalam hatinya. Karena tahu hati ini tuh kecil, nggak usah dikasih urusan yang besar. Lah sampean kuwabe dilebokno, perkara utang dilebokno, perkara geger ambek tangga dilebokno, perkara gak enak ati dilebokno, abot akhirnya lemot ngoten lho. Semrap nek HP kakehan aplikasi niku. Niku lemot dikengen napa-napa niku wah wis wangel dan niku wangel. Sami mawon Pak, kali hati niku wangel. Kalau hati itu dipenuhi dengan urusan dunia, urusan yang tidak bermanfaat, maka untuk taat kepada Allah itu juga berat. Salat malam abot, ngaji abot, kabeh abot soalnya kakean beban muatan. Lah burung itu kakek mikir macam-macam Pak. Ulan ngarep, minggu ngarep dipikir ulan ngarep, gak usah dipikir saiki. Jangan Ustadz gue enak aja ngomong. Koyo yo asli podo mikiri Pak Iwan Pak. Podo dia anak bar sekolah ulan ngarep iki opo ngoten to. Tapi manuk niku enak. Yo gak sekolah no manuk. Gak baru kuliah. Ya tenang aja Ustadz, gak butuh kulkas. Lah sing ngongkon tuku kulkas iku sapa sampean niku ya an. Wong biyen lho Pak tiyang sihen. Mboten nek kulkas nggih urip sedanten anake kata-kata sehat-sehat lah nggih to. Wonten kulkas mboten? Mboten. Nggih mboten Magicom, mboten enten. Sakniki nek Magicom nek sego anget gak kolu mangan ngoten. Padahal lho kata glukosa lho. Akeh zat gula, makane sing apik iku jarene ngoten Pak. Maem niku sing nasi kondisi sudah dingin. Nggih adem, tapi mboten eco nggih ya. Mboten anget iku mboten saged telas kathah. Seko adem dagak nyengkre lah, adem malah gak gelem. Yes. Pokoke niku tok wis. Aman, terkendali, sehat, kemudian ada makan untuk hari itu, sudah seperti dunia itu dimilikinya. Ya susah untuk mengibaratkan ataupun
menumbuhkan rasa itu kalau enggak latihan dan belajar. Lah qanaah itu juga butuh belajar. Qanaah itu juga butuh belajar. Kalau enggak belajar sampai kapanpun enggak akan bisa dingkrek direm. Lah kepingin bagian dunia akhirat. Sebelum mendapatkan akhirat kebahagiaannya itu, maka belajare mendapatkan kebahagiaan di dunia. Enggak terlalu falatamudunna ainak. Janganlah kalian itu memanjangkan pandangan kalian sehingga ndak ada wong sing kepinginan. Kalau dulu enak urip nang desa gunung iku uripe ayem tentrem. Gunung biyen iku. Gunung dahulu. Gunung sakniki sami mawon. Pun wonten tore enten internete. Dados saged delok YouTube. Delok gaya Korea, delok gaya artis, akhirnya wis mboten enten bedane antara cah gunung, tiang gunung kali tiang kota, pelosok kali desa, wis mboten enten bedane sakniki. Padha semrap mall Giant-e. Masih teko kriyan teko kono, budal ro Giant. Terus Semarang kalir, HP yang ngerti kabeh. Nah, tapi biyen mboten. Nek cah gunung biyen niku bener-bener wes wadem ayem. Makane lah semting urip iku ya ana sing dipangan jam 09.00 wis turu tenang. Kadang mboten sampai jam 09.00. Alah udan-udan rejek, alah wis jangan bung iwak asin beres. Gak tau mikir iwak sate, bebek mboten enten, nasi mandi, kambing guling, sate mboten, jarang kepikiran ngoten niku. Kerupuk iwak asin, iwak jelantah pecoh munan. Nek biyen lho. Ngoten. Neng gunung saniki sami mawon enten kulkase nggih wonten magic kome. Persis. Mboten bedane. Nek biyen gunung kayu, saiki padha LPG-an kabeh. Kan lengo gas wis dihapus lengo gas. Mboten enten. Lho ngoten lho. Dadi weco kehidupane niku saged tenang. Soalnya gak kepingin sing macem-macem. Saiki kepingine macem-macem reno. Coba gak ditayangkan misalkan yang subur atau siapa yang punya istri banyak gitu. Kan itu tidak memotivasi laki-laki yang lain ya toh. Nah, jadi kan delok YouTube, wah diundang ada 2 istri kok bisa rukun, termotivasi akhirnya Pak. Jiwa laki-lakinya itu muncul gitu loh ya. Awalnya wis tenang, adem, ndek bojo siji disyukur wis qanaah wisan Pak. Bojo setunggal qanaah berhubung delok tontonan YouTube, delok sing diundang viral. Iya paling enak paling ya lho. Kan penisirin jenengan. Rada penasaran. Wis talah iku sing gare kepingin iku lho Pak, sing gare gesok qanaah ngono. Wis talah jeneng sing qanaah ngoten lho. Yang ketiga nih. Yes. Sing ketiga nih gini kok Pak. Asik nih. Mengatasi berbagai problema hidup. Mengatasi berbagai problematika kehidupan. Loh kok saged? Wong garano ruwet iku kan wonten asal usule, enten masalahe. Karena kalau seseorang memiliki sifat qanaah, ia akan menjadikan hidupnya sesuai dengan standar kemampuan. Coba ya. Orang kalau sudah punya sifat qanaah, maka tolak ukurnya dia akan menjadikan kebutuhan hidupnya sesuai standar kemampuannya. Tidak perlu lagi baginya menambah beban ataupun menambah hutang. Singgarno masalah mangan yo utang, pinjol, nitil. Nah niki Pak, masalah nih. Nyengkakno menghalalkan segala cara. Bah riba bah ora sing penting kita tercapai. Unisa Pak, diundur gak bisa ya?
Nggih, nek salat Isya mungkin otomane tambah kebengen iki ya. Dodo titik lah rong menit ta sak menit. Iki sangat seru-seru nih kan anget nih Pak pembahasannya. Iki mengatasi berbagai macam problematika kehidupan. Karena asal muasal problem kehidupan itu kepinginan iki dhisik Pak. Setelah opo wae nek katik moto nih gelis ijo kewabe kepingin diangkani, nggak ada puasnya. Misal contoh dia sudah pingin kulkas, sudah dapatlah cicilannya semuanya. Setelah selesai kulkas, apakah berhenti sampai di situ? Mboten. Nagih Pak, nagih. Kepingin apa maneh? Mesin cuci. Pak, mesin cucine koyo wis rewel Pak, mesin cucine iki. Cari bapake sing rewel iki mesin cucine apa awakmu, Dek? Cuma menenge dibatin ngoten lho. Iya Pak, wis rada rewel, angel gak gelem lho, klambine nglengkuk-nglengkuk. Iya. Terus ya apa? Yo golek sing iki kan iki teko ndukur gak enak, Pak. Sing teko iringan niku lho, Pak. Sing muter-muter lho mumet. Ini kan dari atas kruk-kruk, iku nggare pakaian rusak jare wong-wong. Tapi nek sing ngene iku, wah iku sing apik, Pak. Enak, Pak. Ngono. Tenanan enak iku. Enak jarene. Yo enak aku yo enak yo anu. Wis, ayo saiki ganti njupuk mesin cuci. Wis mesin cuci lunas, ganti apa maneh? Lho ala TV-ne wis mblerek. Wis garis-garis TV-ne ya rada suwe. Lah ket kematen anyare anak kita biyen iku wis pirang taun, 7 tahun wis wae ganti. Ganti TV. Padahal TV ku jarang didelok. Sing delok ngono HP, delok YouTube. Tapi gak enak nek ganti TV. Ya wis lah, TV ganti maneh. Mari TV ganti sepeda. Wono terus ngono. Nagih iya nek pas isok lunas. Lah nek kabeh gak lunas. Apa gak yo tangisan Cina? Emang Cina tau nangis, Pak? Ikan bahasane jenengan ngoten. Wah, sok tangisan Cina iki. Cina ku jarang nangis, Pak. Sing nangis ku sampean asline. Cuk diwalak-walik lah Pak. Ya tembung sanepo sing pas. Sukses Pak wong Cina sing nguasai perekonomian iki ya wong Cina, bos-bos gak ono Jawa. Ya Allah. Jadi ini namanya problema kehidupan dimulai dari orang yang terobsesi, gak bisa puas dan tidak pernah merasa tenang kehidupannya. Ada saja. Nah, munculnya gegeran itu Pak, karena sesuatu yang gak barokah, gak berkah. Ketika seseorang sudah berani untuk bermain riba di situ, berarti keberkahan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia memiliki, tapi kalau caranya nggak benar, tidak sesuai dengan tuntunan, berarti sudah dipastikan keberkahan juga akan dicabut, ditarik. Wabe ono, oke lah, laptop, TV, sepeda motor, AC, lo gorong AC ini kan ya, mesin cuci, kulkas semua punya. Tapi kalau dari cara yang kurang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun juga pasti akan ada malapetaka, bumerang bagi keluarga. Ono probleme antara istri, sing anak sing nakal, gak nganut opo itu kan mungkin gara-gara itu salah satunya, karena dicabut keberkahannya. Ingat nggih, orang yang memiliki sifat qanaah sungguh amat sangat terpuji. Makanya Nabi Muhammad SAW meminta dalam doa beliau sifat qanaah, yakni selalu merasa cukup. Loh, Nabi mawon lho ndonga teng Gusti Allah supaya diberikan sifat qanaah, punya sifat merasa cukup. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau huda, petunjuk, tuqa, ketakwaan, afaf, sifat menjaga diri dari hal yang haram dan meminta-minta, ghina, yakni kaya hati. Kaya hati adalah qanaah.
meminta kepada Allah, doa salah satunya, biar problem masalah ini tidak semakin besar. Ujung-ujungnya di sini awal mula problem dan konflik rumah tangga ini, adanya perceraian, adanya apapun itu bentuknya, cekcok, dari sini mulainya, karena nggak ada sifat qanaah. Tadi yang laki-laki dipecuti, Pak. Biasa kan ini, Mas, yang munu nyamene rapi ambek sampainya tuku HP gak iso. Yo HP jawadul dikareti pisan iki lho. Sing kipete kambi entek hurufe. Mbok yo tuku sing layar sentuh touchscreen ngono lho. Sing gede pisan. Sing iso digandelok wong loro. Panas kupinge bojo. Ngono wae ya. Sawangane aku gak mampu gak iso budal. Budal akhirnya kok yo iki kerjaan sepi, bayaran kok sakmene, sekadung muni budal. Ya akhirnya golek sebetan ngono. Iki mulai pun. Sing penting bojo ora mecoco. Ngoten lho, Pak. Aman iki punan. Nek sampean boten, iso becong terus iki wong wedok iki. Makane kadang-kadang wong lanang ku gak tawar, gak kerasan nek dibecongi wong wedok. Ya wis iya ya tak tekokno dia tak budalno. Lah wong wedok akhire duwe senjata pamungkas. Angger njaluk kate gak dituruti mesti meco. Maksudnya iku apa sih, Pak? Merengut itu apa? Gondok ngono lah sawangane kok mecoco gak enak, Pak. Nggih. Ngoten lah, pokoke ngambek gondok ngoten niku lho. Ngambek gondok sengguk wis pokoke dicawi lho gak noleh, disopo dak Dik ya wis kok gak ngereken ngono. Dik jupono mangan tok ae. Ngono lho, Pak. Aja lali kopine. Kopi kok disentai tok, Pak, intine. Kan CC Pak servise. Kalau perempuan itu belum tercapai keinginannya, maka servis teng jenengan pasti tidak sesuai, ngono lho. Wis jelas ngomong sengol. Ngono gak enak sengak, ngoten lho. Lho makane akhirnya apa memutuskan ya wis lah, aku gak betah nek bojoku gondok. Tak tekokne, tak gawakne. Gak peduli teko cara apa dhisik. Makanya berapa banyak, Pak, para suami yang menghalalkan segala cara, bahkan mau berbuat dosa dan maksiat karena ingin mendapatkan ridho dari istrinya. Wong korupsi gara-gara apa? Bojone njaluk omah meneh, njaluk tanah, njaluk usaha. Ya laki-laki gak tawaran, Pak, ngono. Grisin kupinge gak seneng digeremengi. Akhirnya ya wis berani korupsi, berani menipu, berani bertindak jahat. Itu gara-gara ini yang termotivasinya. Lagi mana problem ini, Pak, problem. Nabi kalau laki-lakinya qanaah, perempuan qanaah, aman uripe adem ayem gempah ruwala jinawi. Ngoten Pak Bintang nggih. Nah, sakinah mawaddah warahmah kalau sama-sama punya sifat qanaah. Tapi ki apa to, Pak, angel iki, Pak. Sisi iki sing wedok iso, kadang sing lanang gak iso. Kadang sing lanang iso wedok gak iso. Utawa karo-karone gak iso. Iki wis angel iki, Pak. Angel iki seneng karo ngene iki. Karo-karone Pak padha gayahe pungkasane. Situk nang kantor gaya, situk nang PKK atau arisan yo gaya mak-mak sosialita. Wah, wis bedu wis. Mangkane diluk ambruk. Ngoten iki. Jadi mengatasi berbagai masalah rumah tangga dan problematika kehidupan kaum muslimin dan seluruhnya. Jadi sifat qanaah ini salah satunya. Dan masih banyak lagi, Pak, keutamanya. Kudu sabar, kudu qanaah nrimo ing pandum jenengan iki. Ilmune kudu qanaah. Tapi nek ilmu kudu rakus, Pak, haus ilmu, Pak. Sampun suwe niki. Ceritanya jam itu kurang sak jam. Problem itu awalnya dari berani utang. Lah saat ini angel apa gampang golek utangan? Nek pinjol gampang, tapi nek utang nang wong gampang apa angel? Angel sing percaya. Makane alasane so ya apa niki?
Utang nang kanca ya gak dipercaya, utang nang tangga ya gak dikei, utang nang wong gak kenal ya gak mungkin tambahan. Ya wis, ya apa maneh? Darurat. Ya wis aku boleh utang nang kono, pinjol kono wis, langsung ae nang HP. Karya aplikasi klik, lala prosesnya cepet cair kok. Asal muasalnya di situ, Pak. Sekarang itu untuk cari pinjaman tuh susah. Karena harus podo-podo ngono. Podo gak percaya nih. Nah akhirnya maka inilah yang berikan janji yang menggiurkan. Dikasih pinjaman, kok dikek gampang ambek mesem goyang-guyu. Padahal sama niku diuntir. Tapi monggo Pak, mau berapa juta? 8 juta, 10 juta, 100 juta. Gampang ambek lamis ngono. Monggo Pak kali tanda tangan mawon, bisa kok Pak langsung cair. Bisa langsung cair, enak cair mari ini aku mencret. Ngoten toh. Soalnya cari utangan itu susah, 5 juta, 10 juta gede Pak. Podo wae butuhe saiki alasane, walah Pak podo-podo butuhe. Kula nggih sami mawon, wangel. Wis angel. Karena nyengkak-nyengkakno kebutuhan, ya wis. Lah anjene nek gak kuat ya apa maneh wis. Ya wis diterima ae. Ngoten lho. Belajar sabar. Kok anak iki dikuliahno gak nutut, ya wis tak ondokne ae, ono pondok gratis ae kok nang Lebo kok angel-angel. Lah ngoten to. Lho ngono, gak percaya jane wong. Oleh opo mondok? Gak menjamin masa depannya balas ngono iku ngono. Oh iya, nek kuliah kan beda, ono ijazah langsung nang kantor. Jare ini sapa ngono lho. Akeh wong metu lulus teko kuliah tapi pengangguran. Mondok Masya Allah mantep Pak mondok itu Pak. Dijamin Pak, rezekine karo Allah Subhanahu wa taala iku Pak. Wong tawakal, wong takwa iku dijamin. Lho wong qanaah soalé. Wong belajar mondok belajar qanaah. Fasilitasnya gak tercukupi Pak, mangan saono belajar turu sak nggon gak golek AC gak golek kipas angin, gelem gak gelem ya iku wong mondok kok. Mangane ya gak koyo cateringan Pak, ya mangan sak ono iwak sambel ya iwak mie ya ndok ya sembarang iya latihan qanaah wis. Pun mugi-mugi saged bermanfaat. Nggih, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang ditanyakan? Sampun mboten enten? Pun bengi nggih? Nggih pun. Nggih kok jawab dhewe. Kula pun rumangsa niki. Nggih. Pun monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.